Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami terdiri dari 3 orang, saya sendiri Hana Dwi Windiana dan 2 teman rekan saya, Elisa Apriani dan Mariana Mika. Kami akan membahas mengenai hukum jaminan. Di sini ada 4 pokok penting yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian hukum jaminan. Yang kedua, undang-undang yang mengatur hukum jaminan. Yang ketiga, sifat perjanjian jaminan. Dan yang terakhir yaitu jenis-jenis jaminan kebendaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan definisi hukum jaminan. Hukum jaminan ini adalah aturan hubungan hukum antara penjamin debitur dan penerima jaminan kreditur sebagai akibat dari pengenaan hutang kredit tertentu dengan jaminan benda atau orang tertentu. Undang-undang hukum jaminan tidak hanya mengatur keamanan hukum kreditur sebagai pemberi hutang, tetapi juga perlindungan hukum bagi debitur sebagai penerimaan hutang. Selanjutnya di sini ada pengertian hukum jaminan menurut beberapa para ahli. Menurut J. Satrio, hukum jaminan adalah aturan hukum yang mengatur jaminan piutang kreditur kepada debitur. Menurut uraian Satrio, hal ini menyangkut hak kreditur dan mengabaikan hak debitur. Selanjutnya, menurut Profesor M. Ahli Mansur, hukum jaminan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur ketika agunan diperlukan dalam pemberian kredit. Selanjutnya, Sri Soedewi Masjoen Sofyan menjelaskan hukum jaminan merupakan undang-undang yang mengatur konstruksi yuridis dan memungkinkan pemberian fasilitas kredit melalui penjaminan barang yang dibeli sebagai jaminan. Selanjutnya itu pada hakikatnya, hukum jaminan adalah suatu peraturan hukum yang mengatur hubungan antara penjamin debitur dan penerimaan jaminan kreditur sebagai akibat dari pengenaan hutang kredit tertentu dengan jaminan benda atau orang tertentu. Di sini ada undang-undang yang mengatur hukum jaminan. Meskipun tidak ada konsep hukum tentang jaminan dalam undang-undang, KUH Perdata memuat aturan yang mengatur tentang jaminan secara umum. Dinyatakan dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Menurut pasal 1131 KUH Perdata ini, segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Alhasil, berdasarkan pasal ini, seluruh harta benda seorang otomatis menjadi jaminan atas utang. Selanjutnya, barang-barang tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadap mereka. Menurut pasal 1132 KUH Perdata, dan hasil penjualan barang tersebut dibagi sesuai dengan rasio utang masing-masing, kecuali ada alasan yang sah untuk didahulukan. Sifat perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri kecuali jika didahului dengan perjanjian sementara atau perjanjian pokok. Akibatnya, pengaturan jaminan adalah kesepakatan, tambahan, atau lanjutan karena tidak ada yang dapat menjamin hutang jika tidak berwujud. Perjanjian jaminan akan diselesaikan setelah perjanjian pokok diselesaikan. Sifat perjanjian jaminan dibagi menjadi 2, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum dan jaminan khusus dapat atau tidaknya suatu objek digunakan sebagai jaminan untuk tergantung pada lembaga penjamin. Jaminan umum sesuai pasal 1131 KUH Perdata. KUH semua barang yang dimiliki oleh pehutang, baik yang bergerak atau tidak bergerak saat ini atau yang akan datang, menjadi tanggungan segala perikatan perseorangan. Inilah yang disebut sebagai jaminan umum. Jaminan khusus, ada pasal-pasal dalam hukum jaminan yang mengatur barang-barang yang dijadikan agunan hutang atau yang dikenal sebagai jaminan kebedaan. Jaminan kebedaan dikenal sebagai jaminan dengan objek berupa harta bergerak maupun yang tidak bergerak yang dimaksudkan untuk debitur ke kreator. Jika debitur tidak mampu membayar hutangnya kepada
kepada kreator di masa datang. Maka disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara jaminan umum, di mana jaminan umum jaminan yang timbul karena undang-undang, sedangkan jaminan khusus yaitu yang timbul karena perjanjian. Dalam hukum Indonesia, jaminan kebendaan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, dan hipotek. Yang membedakan keempatnya adalah benda yang dapat dijaminkan untuk masing-masing jenis jaminan. Gadai. Gadai diatur dalam pasal 1150 sampai 1161 KUH Perdata. Dalam pasal 1150 KUH Perdata dijelaskan sebagai berikut. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh kreditur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas hutangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan harus didahulukan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1150 KUH Perdata, barang-barang yang dapat dijaminkan dengan gadai adalah kebendaan yang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Kebendaan atau barang-barang yang digadaikan harus berada di bawah penguasaan kreditor sebagai pemegang hak gadai atau pihak ketiga untuk dan atas nama pemegang hak gadai. Gadai mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, yaitu membebani secara utuh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan dan setiap bagian daripadanya. Hal ini berarti dengan dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin, maka tidak berarti bebasnya pula sebagian kebendaan atau barang-barang yang digadaikan dari beban hak gadai. Hak gadai itu tetap membebani seluruh objek, kebendaan, atau barang-barang yang digadaikan untuk sisa utang yang belum dilunasi. Lalu, yang kedua ada jaminan fidusia. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. UU Jaminan Fidusia. Berdasarkan pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungannya sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agungan bagi pelunasan utang tertentu. Slide selanjutnya di sini ada hipotek. Hipotek ini adalah klaim hukum atas harta tak gerak yang digunakan sebagai jaminan dalam penyelesaian kontrak. Objek cicilan adalah kapal dengan kapasitas kargo 20 meter kubik. Pasal 1162 sampai 1232 KUH Perdata serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran bab 4 hipotek dan piutang pelayaran yang didahulukan mengatur hal ini. Apa yang terjadi jika debitur gagal memenuhi kewajibannya? Menurut pasal 11782 KUH Perdata, pelaksanaan hipotek dalam kasus debitur wen prestasi atau melanggar janji memberikan peminjam, maka kreditur sebagai pemegang hipotek di kapal berhak untuk melakukan penjualan lelang publik atas kapal yang sudah dibebani hipotek. Hasil penjualan kapal digunakan untuk memenuhi kewajiban debitur kepada kreditur. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, salam sehat dari kami, terima kasih.